Dan anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmatnya sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran fikih kelas 7. Anak-anak semua, sebelum kita mulai belajar, silakan ketuanya disiapkan berdoa terlebih dahulu. Ibda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan belajar kita sampai akhir nanti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak hari ini yang tidak masuk siapa nak? Bapak absen aja ya. Afika, Aldi, Alifa, Amira, Angel, Dani, Dewi, Dwi Nurrohman, Farel, Gisel, Hanifa, Heni. Di sini ya. Hujan ya. Indah Suciati, Rita Nurul Izin, Nurmalasari, Rama, Sifara, Zazi, Safira, Rizka Trihatati. Hadir? Baik anak-anak. Yang tidak masuk Indah sama Lingkar Nuruliyani ya? Baik. Ada surat isinya kan? Nggak ada ya? Siapa ya? Oke anak-anakku semua, sebelum kita belajar anak-anak, tentunya kalian tahu dalam hidup kita sebagai umat muslim punya kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu kewajiban apa? Sholat 5 waktu. Seperti yang minggu Bapak kemarin sampaikan bahwasanya minggu ini kita akan belajar terkait mengenai masalah bab sholat 5 waktu. Anak-anak semua, sholat 5 waktu itu menjadi satu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dan harus kamu lakukan dalam keadaan apapun, kecuali memang dalam keadaan berhalangan. Nah, berhalangan ini pun tidak semuanya berhalangan, itu biasanya hanya berlaku untuk wanita pinter. Oke anak-anakku semua, langsung saja karena kita waktunya juga tidak banyak untuk pelajaran kita, hanya 2 jam ya. Langsung saja anak-anak, kita akan belajar terkait mengenai masalah sholat 5 waktu. Sebelumnya anak-anak, mari kita buka dulu materi kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semuanya bukunya dibuka. Kemudian kalian melihat di depan sini anak-anakku semua. Bisa diputar? Ya. Jadi anak-anakku semua, ini tentang sholat apa? 5 waktu. Sholat 5 waktu. Coba Bapak mau tanya dulu kepada kalian. Kalian di rumah itu sholatnya full 5 waktu apa bolong-bolong? Bolong. 5 waktu. Coba yang bolong-bolong angkat tangan. Ada? Coba. 1, 2, 3, 4. Bolong-bolong. Bolong-bolong. Coba yang sebelah sana, yang bolong-bolong angkat tangan. Masih bolong-bolong.
Belum. Belum waktu ya. Baik. Oke anak-anak, nanti kita bahas bareng-bareng aja. Anak-anakku semua, sholat 5 waktu. Di sini akan kita bahas yang pertama tentang ketentuan sholat 5 waktu, yang kedua tentang bacaan sholat waktu 5 waktu, yang ketiga tentang hikmahnya sholat 5 waktu itu apa, kemudian waktu sholat 5 waktu itu kapan, kemudian ada juga dalam sholat itu sujud syahwi, ada praktik sholat 5 waktu dan praktik sujud syahwi. Nah ini adalah rangkaian pembelajaran kita yang akan kita lalui selama kita belajar sholat 5 waktu. Baik anak-anak, kita mulai yang pertama. Bahwasanya anak-anak, pengertian dan hukum sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu merupakan suatu kewajiban bagi kita umat muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan yang sudah mukallaf. Yang sudah apa? Mukallaf. Tahu artinya mukallaf? Tahu. Oke. Baik, kalau tahu. Jadi dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwasanya sholat itu inna sholat akan ada yang apa? Inna sholat akan anil fahsya'i wal munkar. Inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Bahkan Rasulullah SAW juga dalam sabdanya beliau mengatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya daripada agama. Barang siapa yang menjalankan sholat berarti dia mendirikan tiangnya agama. Dan barang siapa yang tidak sholat atau meninggalkan sholat berarti dia merobohkan tiangnya agama. Tapi anak-anak di bacaan sholat sudah bisa semua ya? Tiap hari sholat ya? Ya. Oke, ini kok tiap hari sholat masih dipelajarin lagi? Nah, tidak seperti itu anak-anak. Bagi anak-anakku semua, dalam sholat itu ada syarat wajib sholat, ada juga syarat sah. Yang pertama kita akan bahas tentang masalah syarat wajib sholat. Sholat itu ada syaratnya anak-anak, sehingga dikatakan wajib apabila seseorang itu sudah memenuhi apa? Syarat. Syarat sholat yang pertama itu adalah beragama Islam. Setiap orang yang mengaku agama Islam maupun itu laki-laki ataupun perempuan yang sudah mukallaf, dia wajib melaksanakan yang namanya sholat. Yang kedua, ini bagi kaum wanita, dia harus suci dari haid dan nifas. Yang ketiga, berakal sehat. Artinya dia tidak gila. Berakal sehat itu tidak gila, tidak sedang pingsan, tidak sedang stres mungkin ya, stres yang berlebihan itu namanya gila atau berakal. Kemudian telah sampai ajaran Islam kepadanya. Kalau Islam sudah disampaikan atau sudah ada yang menyampaikan bahwasanya sholat itu adalah wajib, kemudian barang siapa yang tidak sholat itu berarti dia merobohkan tiang agama, kemudian yang menjalankan sholat berarti dia mendirikan tiangnya agama, dan sholat itu akan dipertanggungjawabkan sampai kelak di akhirat. Kemudian kita tahu ilmunya tentang sholat, maka kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah sudah wajib yang namanya sholat. Yang berikutnya adalah terjaga atau tidak tidur. Jadi kalau orang tidur ini dia nggak wajib sholat. Orang tidur nggak wajib sholat. Tapi kalau misalnya dia ketiduran, lalu dia terbangun, ya Allah saya belum sholat kalau isya itu waktunya sampai pagi ya, belum sholat subuh misalnya, kalian bangkong tidurnya kok tahu-tahu tidur kok bangun-bangun tengah 7, maka bagaimana yang harus kamu lakukan? Tetap kamu langsung ambil air wudhu, kamu langsung sholat. Pak, apakah boleh? Boleh, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengalami hal yang demikian. Ketika beliau berpesan kepada si Bilal, wahai Bilal, aku mau tidur, enaknya ngomongnya gitu, tolong bangunkan saya nanti ketika subuh. Baik ya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah tertidur. Kemudian tidak lama kemudian Bilal pun ikut tertidur. Dan ketika itu anak-anak, Rasulullah sama Bilal itu bangun, kira-kira matahari itu sudah tinggi. Kira-kira kalau sudah tinggi ya jam 8-9 lah ya. Lalu beliau itu menyampaikan kepada Bilal, hei Bilal, bukannya engkau tadi tak suruh bangunin saya? Kata Nabi. Kata Bilal, bukankah aku merasakan apa seperti yang kau pesan punya Nabi, kan begitu.
Artinya beliau itu bangkong berdua, sehingganya beliau mengkodok sholatnya, mengkodok sholat subuh. Kemudian anak-anak yang berikutnya bisa dipahami anak-anak? Nih, kalau paham yang kedua, di dalam sholat juga selain syarat wajib sholat, ada yang namanya syarat sah sholat. Seseorang yang akan melaksanakan sholat, dia harus tahu atau paham tentang syarat sahnya sholat. Jadi kalau sholat itu kita sholat nggak ngerti syarat sahnya, tahu-tahu sholat aja, maka di situ sholatnya tidak sah. Maka kata Allah, banyak orang yang sholat tapi sesungguhnya dia lalai dalam sholatnya. Sholat itu yang lalai itu bagaimana? Yang pertama, syarat sah sholat yang pertama adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Di pertemuan yang lalu sudah pernah kita bahas. Coba anak-anak, untuk bersuci dari hadas besar dengan cara bagaimana? Mandi wajib. Kalau dengan bersuci dari hadas kecil dengan cara cukup dengan berwudu. Ya, artinya anak-anak, kalau kalian suci dari hadas besar dan hadas kecil, insya Allah sholatnya itu sah. Karena salah satu syarat sahnya itu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu ya kayak haid, nifas dan seterusnya ya. Itu di bab taharah sudah pernah kita bahas, termasuk hadas kecil. Yang nomor 2 atau yang kedua, yaitu kita harus suci badan kita, pakaian kita, tempat yang kita gunakan untuk sholat itu juga harus suci. Sebab kalau tempatnya itu tidak suci, pakaian kita suci, ya tetap aja kita sholatnya tidak sah. Artinya apa? Badannya harus suci. Karena bersih itu belum tentu suci. Kalau cuma bersih mah gampang, makamnya wangi, bajunya bersih. Tapi dalam Islam itu yang diajarkan adalah suci itu bersih, tapi bersih belum tentu suci. Jadi suci badannya, pakaiannya, ataupun tempat yang digunakan untuk sholat pun harus suci. Yang berikutnya adalah menutup aurat. Nah, aurat ini terbagi menjadi 2. Ada aurat laki-laki dan aurat perempuan. Jadi anak-anak kita bagi saja, aurat itu ada 2, ada laki-laki, ada perempuan. Auratnya perempuan ya, itu kecuali telapak tangan ya. Yang perempuan yang pertama, telapak tangan. Yang nomor 2 adalah wajah. Selain itu semuanya aurat. Artinya ketika kita sholat, kalau misalnya seorang perempuan itu kok sholat kakinya kelihatan atau tangannya mungkin kelihatan ya, kecuali telapak tangannya, maka sholatnya dipastikan tidak sah. Artinya semuanya ditutup kecuali wajah dengan telapak tangan. Itu auratnya perempuan. Yang nomor 2 adalah laki-laki. Kalau laki-laki ini auratnya adalah mulai dari sini pusat hingga sampai atas mata kaki atau bawahnya lutut. Itu harus tertutup. Artinya apa anak-anak? Kalau misalnya kalian waktu di kebun, atau karena kita kan mayoritas orang petani ya anak-anak ya, kita hidup di kampung. Artinya kalau misalnya kita ini di ladang, baju kita kotor, kita pakai sarung aja. Itu yang penting apa? Atas pusar kita ya, atau bawah dada ini sebelum pusar sampai ke atas mata kaki atau di bawah lutut, maka itu sudah menutup aurat seorang laki, sholatnya sah. Terus yang berikutnya, telah masuk waktu sholat. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat, maka sholatnya sah. Kalau contoh gini, kita sholat asar tapi kok di waktu zuhur, kira-kira sah nggak? Sah nggak? Coba yang kita sholat zuhur waktunya asar, sah nggak sholatnya? Jadi telah masuk waktunya sholat. Kalau misalnya belum masuk waktu sholat, kita sholat kira-kira misalnya jam 11 siang, kita sholat zuhur. Udah masuk waktu zuhur belum? Udah masuk waktu zuhur belum?
Belum. Tapi kita sholat zuhur. Kira-kira sah nggak sholat kita nak? Nggak? Nggak sah. Termasuk misalnya kita niatnya sholat asar tapi jam 3 siang. Kita udah waktu Indonesia Barat ini kan kalau asar itu jam setengah 4 ya, atau pukul 16 jam 4 bahkan. Itu kok kita sholat jam 3 siang kira-kira? Itu masih waktu zuhur. Oke, jadi masuk waktu sholat. Waktu sholat itu ada 5 waktu. Ada waktu subuh, ada waktu zuhur, ada waktunya asar, ada waktunya maghrib, ada waktunya isya. Oke, yang bisa dipahami anak? Terakhir, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kalian kalau sholat itu ngadepnya kemana? Kiblat. Bukan ke barat. Kenapa kok kita menghadap ke barat? Ada yang tahu? Karena kiblatnya ke Mekah. lebih dekat arah kiblat itu kalau menghadap ke barat. Begitu. Jadi kalau ke barat itu lebih Mekah. oke, begini anak-anak, cara menggambarkan Ka'bah itu ada di mana kok kita kalau orang Indonesia bagian timur kok menghadap ke barat sih sholatnya jadi begini. Ini anggap aja bumi nah. Terus kita ini Masjidil Haram atau di Mekah. Oh, di sini kok utara, selatan, sini utara, selatan, ini timur, ini barat. Nah, jadi kita Indonesia-nya ada di sini. Indonesia. Nah, sehingganya kita menghadapnya ke arah barat karena Masjidil Haram atau Ka'bah itu lebih dekat dari sini. Ini menurut salah satu peneliti dari seorang ahli, ada yang mengatakan begitu. Terus kalau kita melihat sejarah dari zamannya Wali Songo dan seterusnya, itu kan mengapa kok orang Indonesia kalau sholat di arah barat kiblatnya ke arah sana? Tentunya kalian belajar ilmu sejarah. Belajar nggak? Belajar. Udah tahu alasannya kenapa ya? Baik. Oke, itu anak-anak. Kemudian ada juga di dalam sholat itu selain syarat wajib sholat dan syarat sah sholat, ada juga yang namanya rukun sholat. Rukun sholat itu terdiri dari 13 rukun. Di antara rukun-rukun itu apabila kalian tinggalkan maka sholatnya tidak sah. Rukun yang pertama apa? Niat. Ini berlaku untuk sholat sunnah maupun sholat wajib. Jadi sholat itu ada dua, ada sholat sunnah, ada sholat wajib. Kalau sholat sunnah itu ada sholat istisqa, ada tahiyatul masjid, ada sholat qobliyah ba'diyah, ada sholat gerhana, ada sholat tahajud, sholat hajat, macam-macam ya. Itu adalah tentang sholat sunnah. Sementara kalau sholat fardu itu hanya 5. Tadi yang sudah kita sebutin terdiri dari asar, maghrib, isya, subuh dan zuhur. Tuh anak-anak semua. Jadi rukun sholat yang pertama adalah niat. Kita niatnya mau sholat apa 3 kali. Ini berlaku untuk baik itu sholat sunnah maupun sholat fardu, semuanya harus. Yang pertama syaratnya adalah rukunnya adalah niat. Yang kedua dia berdiri jika mampu. Pak, gimana kalau nggak mampu? Kalau kita tidak mampu berdiri, bisa dengan cara duduk, dengan cara berbaring, dengan cara apapun. Yang penting kalau dia misalnya tidak mampu berdiri, maka hukum rukun ini bisa berubah. Contoh, ketika kita sakit, maka kita bisa sambil berbaring, kita bisa sambil duduk, kita bisa sambil miring mungkin, gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Kalau tidak mampu apa? Yang berikutnya adalah takbiratul ihram. Apa sih takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu adalah takbir. Jadi begini, Allahu Akbar. Jadi ketika kita sholat itu membaca kalimat takbir Allahu Akbar, namanya takbiratul ihram.
takbiratul ihram. Takbir semua enggak kalau sholat? Pasti. Ini pelajaran yang tentunya kalian udah nggak kaget lagi dan tiap hari kamu lakukan. Yang berikutnya rukunnya adalah membaca suratul Fatihah. Surat Fatihah ini wajib dibaca secara tajwid dan hukum tartilnya atau hukum tajwidnya. Syarat tartil dan hukum tajwidnya. Jadi kalau misalnya baca Fatihahnya nggak sesuai dengan tajwid dan hukum tajwidnya atau tartil dan hukum tajwidnya, maka sudah dipastikan bacaan Fatihahnya tidak sah. Kemudian ada juga ruku. Setelah itu ruku dengan tumakninah. Tahu ruku enggak? Tahu. Ruku itu begini. Ini saya gambarkan ruku. Nah, rukunya laki-laki sama perempuan ada beda. Nanti sedikit berbeda. Caranya berbeda dikit. Ruku ya, ruku dengan tumakninah. Jadi ruku dan tumakninah. Tumakninah itu maksudnya apa sih? Tumakninah itu berhenti sejenak. Jadi diam sejenak. Tumakninah. Ruku kalau nggak tumakninah itu kayak gini. Misalnya jengkelit itu nggak tumakninah. Jadi kalau tumakninah itu ruku saat dia berhenti sejenak sambil membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, ukuran tumakninah ini bacanya subhanallah. Jadi diam sejenak, diam atau berhenti sejenak. Yang berikutnya adalah i'tidal. Apa itu i'tidal? Berdiri setelah ruku. Namanya i'tidal. I'tidal itu adalah berdiri setelah ruku. Dan ini harus apa juga? Tumakninah. Jadi setelah ruku itu, setelah berdiri gini harus diam dulu. Sami Allahu liman hamidah. Anteng dulu. Jadi kalau langsung cus enggak. Jadi pelan-pelan ya. Terus setelah itu anak-anak, setelah kita ruku dan i'tidal, kita lakukan yang namanya sujud 2 kali dengan tumakninah juga. Ruku. Bagaimana ketika kita ruku? Ruku itu perhatikan antara halo apa? Jidat. Mau jidat sih? Ini apa namanya? Kening kita? Kening. Terus? Apa? Hidung. Terus? Telapak tangan. Terus? Lutut, jari kaki ya. Itu semuanya harus sejajar. Jadi begini. Jadi ini dari mulai, nah kira-kira begini. Ini kepala ini dari mulai kening, hidung kita, tangan kita, terus apa namanya? Lutut. Ini lutut kita, ini jari-jari kaki kita. Ini harus sejajar. Jadi ruku itu dilakukan dengan 2 kali, sujud itu dilakukan juga apa namanya? Sujud dilakukan dengan 2 kali sujud, yaitu dengan tumakninah. Ini cara sujud adalah rata. Terus duduk di antara 2 sujud. Namanya duduk apa? I'tidal. I'tidal itu berdiri setelah ruku. Apaan kalau duduk di antara 2 sujud namanya duduk. Satunya kita kakinya didudukin sama pinggul kita, yang satunya. Biasanya kalau sholat gimana? Ayo. Iya, caranya gitu ya. Nah, baik, kemudian duduk tasyahud. Apa itu tasyahud? Duduk tasyahud. Atahiyat, duduk kayak atahiyat akhir itu. Duduk tasyahud namanya. Ketika kita sujud, kemudian kita membaca tasyahud akhir. Ada yang hafal tasyahud awal bacanya? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah
bacaan tasyahud, kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat Nabi, sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya. Terus setelah itu kita salam. Salam itu ada dua kali. Salam ada kita menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Salam yang pertama itu menoleh ke kanan itu hukumnya wajib. Wajib. Kalau yang salam kedua itu hukumnya Sunnah. Yang terakhir adalah apa? Anak-anakku semua, ini adalah rangkaian dari syarat sah sholat, syarat wajib sholat. Yang berikutnya adalah rukun sahnya sholat. Apabila kalian memahami ini semua, insya Allah anak-anak, sholat kalian itu sah ya. Untuk masalah benar dan tidaknya, masalah hukum bacaannya dan seterusnya, nanti itu ada pembahasan tersendiri. Nomor 30. Baik. Kalau bisa dipahami, sekarang kita akan ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Bisa kalian kerjakan, tapi saya minta tidak ada belajar kelompok. Ini masing-masing kalian langsung jawab pertanyaan yang Bapak perlihatkan di papan monitor. Silakan disiapkan bukunya. Oke, anak-anak, di sini ada uji kompetensi yang harus kalian kerjakan. Jadi pertanyaannya adalah, inilah salah satu jawaban yang paling benar menurut kalian. Jadi langsung ditulis jawabannya saja. Dimulai dari sekarang. Yang pertama, soal pertama adalah perhatikan pernyataan berikut. Silakan kalian baca masing-masing, langsung diisi. Jawabannya A, B, C, atau D. Silakan kalian isi masing-masing. Sudah? Nah, soal nomor 2. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Silakan kalian baca. Jika terdapat kekurangan pada sholat seperti kekurangan tasyahud awal dan seterusnya, sudah. Oke anak-anak, silakan dikumpul hasil kerja kalian. Bukan ya? Langsung dikumpul anak-anak. Yuk dikumpul anak-anak. Baiklah anak-anakku semua, dari awal hingga akhir belajar kita dengan waktu yang sangat singkat ini, mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini ada manfaatnya buat kalian semua. Coba anak-anak, Bapak mau tanya kepada kalian, kira-kira bab sholat ini menurut kalian pelajaran yang rumit atau mudah? Mudah ya. Ini pekerjaan, bahkan bukan pekerjaan lagi, ini suatu kewajiban yang wajib kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Anakku semua, pesan Bapak satu, jangan kalian tinggalkan sholat, karena sebaik-baik manusia adalah tempatnya apa? Tempatnya salah. Masa gitu?
Bapak sampaikan di awal bahwasanya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka anak pesan Bapak enggak baik di rumah, di sekolah, dan dimanapun kalian, pesan Bapak satu, jangan pernah kalian tinggalkan Sholat. Baik anak-anakku semua, sampai di situ dulu materi kita jumpa lagi minggu depan. Kita akhiri pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.